Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3079. Puff. Shen Yisan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat hingga ke tulang, dan auranya mulai terdistorsi. Gelombang energi memancar darinya, membawa kabut hitam yang mengancam akan menyelimuti segalanya. Ini adalah kekuatan kutukan. Petik 2. Lin Yan, bunuh aku cepat. Aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri. Setelah kau membunuhku, bakar tubuhku dengan api surgawi, hancurkan menjadi abu, dan kubur di dalam gunung terkutuk. Kalau tidak, bahkan jika aku menjadi abu, aku akan mengutuk seluruh wilayah ini. Shen Yisan berbicara. Mendengar ini, Lin Yan menatap Shen Yisan, tahu bahwa Shen tua sedang putus asa. Pada saat itu, mata Lin Yan dipenuhi kebingungan. Semuanya akan segera berhasil, jadi mengapa rune itu tiba-tiba retak? Apa yang sedang terjadi? Wajah Lin Yan memucat saat ia dengan paksa memanggil kekuatan dahsyat lainnya melawan langit. Kekuatan ini membuat Shen Yisan menghela napas. Tempat ini milik dojo Lin Yan. Kehidupan Shen Yisan dikendalikan oleh Lin Yan. Harta karun itu bukan milik langit, bukan milik bumi, melainkan milik Lin Yan. Namun, jelas Lin Yan tak sanggup bertahan lebih lama lagi. Aku pernah pergi ke Gunung Wuyun dan menukar sebuah harta karun dengan harta karun milik Gunung Wuyun, kata Shen Yisan. Aku tak pernah menyangka mereka meninggalkan jejak di dalam harta karun itu. Di saat kritis, kekuatan itu lenyap. Petik 2. Saat ia selesai berbicara, salah satu dari 100 harta karun yang melayang di udara tiba-tiba berkelebat dan lenyap di kejauhan. Inilah harta karun Gunung Wuyun. Sejak awal, Gunung Wuyun tak pernah benar-benar berniat memberikan harta karun ini kepada Shen Yisan. Mungkinkah sekte sekuat itu begitu licik? Ataukah mereka memang sengaja melakukannya sejak awal? Bertujuan membunuh Shen Yisan di saat genting. Apapun alasannya, mata Lin Yan dipenuhi niat membunuh. Jika bukan karena Gunung Wuyun, Shen Yisan pasti sudah berhasil. Kini, ia berada dalam bahaya besar, hanya tersisa napas terakhirnya. Boom! Saat itu, raungan menggema dari luar, jelas-jelas kekuatan dahsyat sedang menyerang. Di balik pegunungan, Lei Su, Wan Jue, Tian Xia, dan Ruhua menatap tajam ke depan. Oh, sepertinya kalian benar-benar di sini. Di mana Lin Yan? Keluarkan dia. Suara-suara menggema bagai guntur. Petik 2. Kalau mau lihat mereka, kalian harus melewatiku dulu. Lei Su membuka mulutnya, cabang-cabang tiba-tiba menjulur, masing-masing memancarkan kilat keemasan. Petik 2. Swiss, Swiss, Swiss. Xia Ruhua dan Wan Juetian tetap diam, tetapi mereka juga memasang ekspresi putus asa. Petik 2. Aku akan membunuhmu duluan, teriak seorang tokoh kuat dari dinasti miliaran emas. Dengan lambaian tangannya, sebuah istana tiba-tiba muncul. Semua orang fokus, menyaksikan para kultivator berhamburan keluar dari istana. Inilah kekuatan sejati dinasti miliaran emas. Mereka membawa seluruh dinasti bersama mereka, sebuah kekuatan yang sungguh tangguh. Kini, istana yang luas itu melayang di udara, luasnya tak terkira. Beraninya kalian membalas dendam pada tuanku di sini. Karena kalian adalah musuh tuanku, kalian semua harus binasa. Musan muncul, diikuti oleh banyak kultivator dari klan makhluk surgawi. Kata-katanya mengguncang banyak orang. Namun kemudian terdengar tawa, hanya seorang kaisar semu, beraninya kau berbicara begitu arogan. Syarat, kata Musan. Tiba-tiba, banyak kultivator dari klan makhluk surgawi melepaskan seberkas cahaya. Formasi itu memenuhi seluruh area. Boom! Dalam sekejap, aura dahsyat berdesir di pegunungan. Oh tidak, ini formasi raksasa. Bagaimana mungkin mereka, dengan kekuatan mereka, membentuk formasi seperti itu? Apakah ada master di pegunungan ini? Formasi ini dibentuk oleh setidaknya seorang ahli reinkarnasi setengah langkah, atau bahkan seorang ahli kuasi reinkarnasi. Makhluk seperti itu pasti memiliki aura tertentu yang memungkinkan mereka mengaktifkannya. Cahaya berkelap-kelip di udara, dan rune saling bersilangan. Menatap formasi ini, banyak yang merasa ngeri. Boom! Detik berikutnya, seberkas cahaya turun dari formasi, langsung menuju istana. Hanya satu sinar, dan itu benar-benar menghancurkan istana. Wajah sosok perkasa dari dinasti miliar emas dipenuhi amarah. Petik 2. Dinasti kami sangat fundamental, kami tidak akan membiarkannya hancur hari ini. Detik berikutnya, sesosok muncul, mengenakan jubah naga kuno, rambut dan janggutnya putih.
Ia memancarkan kekuatan yang mengguncang seluruh makhluk. Tuanku, para kultivator dari dinasti miliar emas yang hadir segera membungkuk. Ini adalah kaisar sejati dinasti Yijin, dan dia telah tiba. Di belakangnya berdiri sosok lain. Banyak kultivator memusatkan perhatian mereka, memperhatikan seorang lelaki tua berpakaian preman di belakang kaisar dinasti Yijin. Namun, aura lelaki tua itu begitu misterius sehingga bahkan beberapa kaisar surgawi tidak dapat memahaminya. Mungkinkah dia makhluk itu, orang yang pernah bertarung bersama Kaisar Yijin? Ekspresi seorang kaisar surgawi terfokus. Dia pernah melihatnya dalam sebuah gulungan. Kaisar Yijin adalah pendiri dinasti Yijin. Dia pernah mencapai tingkat reinkarnasi setengah langkah. Dan lelaki tua berpakaian preman ini pernah mengikutinya dalam kampanyenya, menjadi dewa perang pertama dinasti itu. Bahkan, dengan tingkat kultivasi Yijin, dia akhirnya meninggal di akhir hayatnya. Rumor mengatakan bahwa dewa perang pertama dinasti itu juga meninggal. Tanpa diduga, dia masih hidup. Ya, itu aku. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian preman itu perlahan berbicara. Aku pernah bertempur bersama kaisar, lalu kaisar menyegelku, membawaku ke era ini. Saat lelaki tua itu berbicara, rune terbentuk dari mulutnya. Kata-kata itu menjadi jimat. Tiba-tiba, rune itu melindungi para kultivator dinasti Yijin yang tersisa, menyelamatkan mereka dari kekuatan formasi yang menghancurkan. Tindakan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Semua orang mengerti bahwa para prajurit dan jenderal di dalam istana dinasti Yijin pada akhirnya bukanlah apa-apa, mati. Selama mereka tetap ada, dinasti Yijin akan terus bersinar. Kini, lelaki tua berpakaian sipil itu menatap tajam ke depan. Musan mendengus. Meskipun musuh kuat, ada banyak formasi di sini. Itu baru yang pertama. Boom! Pada saat itu, sebuah raungan bergema dari dalam pegunungan, mengguncang tanah. Hutan kuno di depan runtuh, berubah menjadi gurun. Apa yang terjadi? Banyak orang menatap dengan takjub. Bahkan Musan pun terkejut. Tanpa ada yang menghalangi pandangan, tatapan semua orang terpaku. Hutan itu sudah gundul, dan tubuh Shen Yisan hampir terbelah. Rune di tubuhnya telah runtuh sepenuhnya. Kekuatan kutukan barusan tak tertahankan lagi. Di bawah ledakan kekuatan itu, hutan rata dengan tanah. Lin Yan membunuhku, Shen Yisan membuka mulutnya. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mati, kekuatan kutukan akan keluar dari tempat ini, beriak di antara langit dan bumi, melekat pada tubuh para praktisi seperti Lei Suwan Jue Tian Xiaru Hua Tian Dian Tianzong. Selama bertahun-tahun, aku telah mengolah tubuh sihir untuk memahami jalan empat penjuru, tetapi aku di sini bukan untuk membunuh saudara-saudaraku. Karena kau tak mampu menahan kekuatan kutukan semacam ini, maka aku akan sepenuhnya memotong kekuatan kutukan semacam ini untukmu. Lin Yan memusatkan pikirannya, dengan tekad di matanya.